Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yunisma Raya menggelar aksi demonstrasi mendesak DPR RI transparan dalam rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP. Mahasiswa juga mendesak agar RKUHP dapat direvisi karena ada beberapa pasal yang mengancam kebebasan berpendapat masyarakat. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unisma Raya berlangsung di Jalan MT Haryono, Kota Malang. Massa yang turun dengan membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi orasi. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah khususnya DPR RI transparan dalam menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Massa juga mendesak DPR RI untuk melakukan revisi terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam masyarakat dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Ahmad Najib, Presiden Mahasiswa Unisma mengatakan bahwa aksi ini terdapat 3 poin tuntutan terhadap pemerintah, yakni mendesak agar membuka draft RKUHP kepada publik, mendesak pemerintah untuk membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi, dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan dan mendengarkan sekaligus merespon aspirasi yang diajukan oleh masyarakat. Kami mengerti bahwa pengesahan RKUHP itu sangatlah penting, karena RKUHP merupakan kebijakan kolonial sehingga perlu dirubah dan direvisi. Namun yang kami sayangkan adalah perubahan-perubahan tersebut tidak dijalankan secara partisipatif dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan draft yang hingga detik ini masih belum bisa diakses oleh publik. Kemudian dari catatan Aliansi RKUHP Nasional yang kira-kira terdapat 24 poin dulu dalam rapat dengar pendapat di Mei kemarin itu tidak semua dibahas. Nah, ini yang kami kecewakan. Padahal masih terdapat beberapa pasal-pasal yang cukup kontroversial. Sehingga tuntutan kami yang pertama ya ini, satu, mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera membuka draft terbaru RKUHP ke publik sebagaimana dalam Permen Kumham nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara konsultasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan menjunjung tinggi partisipasi publik. Kedua, menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat dalam RKUHP. Ketiga, menuntut DPR mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan respon atas aspirasi yang diajukan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelompok yang akan terdampak dalam ketentuan RKUHP. Kami rasa kebijakan-kebijakan yang masih kontroversial itu adalah bentuk nyata ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi. Jadi kami, Aliansi Unisma Raya, menuntut keterbukaan dan transparansi serta partisipasi dari pemerintah mengenai RKUHP tersebut, Pak. Apabila tuntutan ini tidak segera dipublis, maka kami akan tetap berusaha mengawal sekeras mungkin, berkonsolidasi, berkampanye bahwa pentingnya transparansi ini. Seperti itu, Pak. Massa aksi mahasiswa juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak dikabulkan, mereka akan kembali melakukan aksi di gedung DPR dengan jumlah massa yang lebih banyak. Simon Alfredo melaporkan. Mendekati Idul Adha dan penyebaran penyakit mulut kuku atau PMK masih berlangsung, berdampak pada sulitnya pada penjualan kambing, khususnya di tingkat peternak maupun pedagang. Harga kambing saat ini sudah mengalami kenaikan, sementara untuk penjualan justru mengalami penurunan. Beginilah yang terlihat di salah satu stand pedagang kambing di Kota Batu yang masih sepi pembeli, padahal sudah beberapa hari membuka tempat penjualan hewan untuk kurban. Tidak hanya itu, untuk mendapatkan kambing untuk kurban lebih sulit karena pasar hewan masih belum dibuka. Sementara hal yang sama dialami oleh para peternak yang juga menjual kambing lebih sedikit karena pembeli yang mencari juga berkurang walaupun harga jual mengalami kenaikan. Menurut salah seorang peternak kambing di Selokerto Daung menjelaskan, mengalami kenaikan harga sekitar 500 ribuan menjelang Idul Adha, tetapi pembeli mengalami penurunan dan semoga menjelang 1 atau 2 hari mendatang para pembeli bisa ada kenaikan. Untuk menjaga kambing agar tetap sehat, para peternak tetap melakukan perawatan dan mematuhi anjuran pemerintah untuk mengantisipasi PMK dengan cara menjaga kebersihan kandang dan memberikan vitamin semampunya. Banyak, Pak, kambingnya? Banyak. Berapa, Pak? Berapa ekor? 23. 23 banyak. Pak, ini kan sebentar lagi Idul Adha, Pak, ya. Gimana nih harga kambing? Sudah naik? Sudah naik dikit. Berapa, Pak? 500 per ekor. 500 per ekor, tapi. Iya. Pembelinya gimana, Pak? Pembelinya ya ada aja.
yang cari. Ada aja yang cari. Tapi dibanding dengan tahun lalu sebelum ada PMK gimana Pak? Sebelum ada penyakit ini? Ya enak Dulu. sekarang ini. Enak sekarang. Kenapa enak sekarang? Orang cari kambing itu enak sekarang. Oh banyak yang nyari? Banyak. Banyak Pak ya? Iya. Kira-kira kalau mendekati 1 hari 2 hari lagi harga bisa naik lagi? Tidak tahu kalau sudah dekat. Sudah dekat. Tapi Bapak sehari bisa menjual berapa kambing? Saya jual cuma 3 ekor. Sehari ya? Cuma ini mulai setahun ini. Oh mulai ini, karena Ya, Pak ya. Tapi kalau tahun lalu banyak kah permintaannya? Tahun lalu keluarkan 7 ekor. Oh 7 ekor, sekarang baru 3 Pak ya. Ya. Tapi harga sudah mulai naik ya? Naik. Oke. Iwan Ikmawan melaporkan. Mahalnya harga cabai di pasaran disambut senang oleh para petani. Petani mengaku mahalnya harga jual cabai memberikan dampak positif bagi petani karena harga jual di kalangan petani ikut naik. Naiknya harga cabai di kalangan petani bisa menutupi biaya produksi yang semakin meningkat. Harga jual cabai di pasar mencapai Rp90 hingga Rp120.000 per kilogram memberikan dampak positif bagi petani. Pasalnya di kalangan petani, harga jual cabai mencapai Rp75.000 per kilogram. Petani menyambut senang tingginya harga jual cabai tersebut. Pasalnya, dengan tingginya harga jual cabai di kalangan petani, bisa menutupi biaya produksi yang juga mahal. Samuran, salah satu petani cabai mengaku saat ini harga jual cabai dari petani ke tengkulak di kisaran Rp75.000. Samiran menambahkan bahwa masih tingginya harga jual cabai ini salah satu penyebabnya, yakni banyak tanaman cabai yang rusak akibat cuaca. Selain itu, mahalnya harga pupuk dan tingginya harga biaya pekerja juga menjadi faktor mahalnya harga cabai. Petani juga berharap harga jual cabai tetap tinggi sehingga bisa menutupi biaya produksi yang juga mahal. Sementara itu akibat cuaca yang tidak menentu juga berdampak pada hasil panen cabai yang menurun. Biasanya pada kondisi normal hasil panen Samuran bisa mencapai 1 kuintal. Namun pada saat ini dirinya hanya bisa mendapatkan 35 kg sekali panen. Kalau kemarin, kalau di sini mengambil 75 per kilo. Di sekarang ini belum tahu karena ini panennya besok hari Selasa. Kalau sudah datang itu berapa? Kadang pancet 75 ya. Ya tak bawa. Kalau muda nanti kasih undaan gitu. Pak ini kan sudah 1 bulan lebih Pak ya? Iya. Masih belum turun juga. Jadi satu-satu peluang untung itu di tanaman cabai ya Pak ya? Iya. Pak ini biaya perawatannya masih ini Pak, masih mahal Pak, pupuk dan lain sebagainya ini. Iya mahal. Jadi harga mahal itu karena pupuk dan harga biaya pekerja juga naik ya Pak ya? Iya. Nah saya harapan mudah-mudahan naik gitu. Jadi saya mengharap masih tidak dapat 175 itu Sudah bagus Pak. sudah bagus. Jangan turun sampai 50 gitu. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual cabai di pasar tradisional di Kota Malang cenderung mahal. Saat ini harga jual cabai rawit masih di kisaran Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai besar masih di kisaran Rp75.000 per kilogramnya. Sudah 2 bulan lebih harga jual cabai cenderung mahal. Hingga saat ini harga jual cabai rawit masih di kisaran Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai besar masih di kisaran harga Rp75.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya harga jual cabai ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir atau pasca Hari Raya Idul Fitri. Harga cabai terus melambung dan kini mencapai Rp90.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Pedagang juga menduga mahalnya harga cabai ini salah satu penyebabnya yakni akibat cuaca yang tidak menentu. Pedagang mengaku meski harga cabai masih mahal, namun permintaan dari konsumen tetap stabil dan pasokan cabai dari petani tetap lancar. Kalau harga cabai sekarang berapa Pak? 90, Kalau cabai besar? 75, Ini naik apa turun Pak? naik Dari sebelumnya berapa Pak? 60. Naiknya pengaruh apa ini Pak? Pemasukan tidak ada. Oke. Ya, Pak, kalau selain cabai, harga bawang sendiri gimana Pak? Bawang ya naik, bawang merah naiknya 10.000, Dari sebelumnya berapa, sekarang ke berapa Pak? 60.
sama 70 yang 80. Oke. Kalau bawang putih, Pak? Stabil ya, 20. Ya. Kalau yang beli, Pak? Beli biasa stabil. Nggak ramai, nggak sepi Ya, berarti, ya. Pak? Oke. Pak, ini kondisi seperti ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Sudah 2 bulan lah. Tapi stok barang tetap aman, Pak? Ya aman ya. Matur suwun, Pak. Ya, terima kasih. Selain harga cabai yang masih mahal, harga komoditi lain juga cenderung mahal, yakni bawang merah. Dari harga Rp60.000 kini naik menjadi Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk tomat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp11.000 saat naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu untuk bawang putih, harganya saat ini cenderung stabil, yakni Rp20.000 per kilogramnya. Siman Alfredo melaporkan. Memasuki masa panen raya dan stok jeruk melimpah, harga jeruk di tingkat petani mengalami penurunan. Tidak hanya itu, akibat terdampak cuaca, jeruk banyak yang rontok dan membusuk sehingga berdampak pada berkurangnya hasil panen. Panen raya jeruk sudah berlangsung di kawasan sentra penghasil jeruk di Kabupaten Malang, Desa Selorejo, dan juga Gading Kulon, Kecamatan Dau. Akibatnya hasil panen dan stok jeruk melimpah di pasaran dan juga di tingkat petani. Harga mengalami penurunan sekitar 20% dibandingkan sebelum panen raya. Saat ini harga jeruk batu 55 turun dari 9.000 menjadi 7-8 ribuan per kilogram. Untuk jeruk manis di kisaran 6 ribuan dan jeruk siam masih 10 ribuan per kilogramnya. Kondisi ini masih disyukuri para petani karena harga tidak turun secara drastis dan masih bisa membantu untuk menutupi biaya pengeluaran dan berharap harga bisa kembali naik. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca dan serangan hama berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas hasil panen. Salah satunya serangan hama lalat buah yang membuat jeruk membusuk dan juga rontok. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran akan semakin bertambah, khususnya untuk obat-obatan. Tetapi dengan harga jual saat ini, biaya operasional bisa kembali dengan catatan volume hasil panen bisa maksimal. Di lokasi terlihat sebagian besar jeruk sudah berwarna kuning dan siap untuk dipanen, dan sisanya masih berwarna hijau membutuhkan waktu beberapa bulan untuk siap dipanen. Para petani tidak jarang harus menunda panen untuk sementara waktu sambil menunggu harga kembali naik. Untuk harga jeruk saat ini, Pak? Agak turunnya. Agak turun? Agak turun. Berapa persen turunnya, Pak? Sekarang berapa harganya? Kalau stabilnya dulu ya 9.000. 9.000. Saat ini? 8.000. 8.000, 7.000 untuk kualitas sana, Pak, tentunya, Pak. Itu, Pak, kenapa Pak turun? Apa karena panen raya bagaimana? Panen raya. Karena cuacanya hujan terus. Oh, cuaca kan mulai bagus sekarang, Pak. Aduh. Sekarang Iya. baru ini terang. Oh, oke. Pak, berarti kalau cuaca lagi nggak bagus, bisa turun berapa persen hasil panen, Pak? Segitu 25. Tapi berarti biaya pengeluaran juga lumayan naik ya? Kalau kondisi cuaca nggak bagus, penyemprotan. Iya, banyak kenaikannya. Berarti ini panen raya itu baru awal ya? Apa Ya. sudah berlangsung lama? Sudah 1 bulan. 1 bulanan, Pak? Iya, 1 bulan. Tapi harga kira-kira masih bisa naik apa bisa apa tambah turun? Ya bisa naik lah. Bisa naik, Pak ya? Bisa naik. Permintaannya gimana, masih bagus permintaan jeruknya? Ya kalau bulan kira-kira bulan 8 itu bisa Bagus, Pak. Tapi bisa naik bisa turun juga harga, Pak ya? Tergantung permintaan juga ya? Iya, Oke. kalau barangnya bagus ya mahal, kalau barangnya nggak bagus ya turun. Oke, terima kasih. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 50 lukisan hasil karya para perupa dipamerkan pada pameran seni rupa bertajuk Iling-Iling. Pameran ini menampilkan puluhan lukisan berbagai aliran yang bisa dinikmati tidak hanya oleh pecinta seni tetapi juga oleh masyarakat luas. Senin 4 Juli 2022 bertempat di Galeri Raos, Kota Batu. Pameran seni rupa bertajuk Iling-Iling ini merupakan hasil karya mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi negeri di Malang untuk mengenang masa kecil dari para perupa yang berpartisipasi dalam pameran ini. Puluhan hasil seni lukis dengan berbagai macam aliran seperti surrealis, kontemporer, dan lainnya dituangkan dalam berbagai media, di antaranya oil on canvas maupun acrylic on canvas. Puluhan lukisan yang dipamerkan ini diantaranya berjudul Playing Among Us karya Pajar, Clarissa dengan judul lukisan berjudul Grandma, dan masih banyak lukisan lainnya yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Menurut salah seorang perupa menjelaskan, animo warga masyarakat untuk berkunjung ke pameran seni rupa ini terbilang cukup tinggi, dan semoga pameran ini bisa menambah wawasan masyarakat dan memotivasi para perupa muda untuk tetap dan terus berkarya.
Di lokasi terlihat beberapa pengunjung sedang melihat-lihat lukisan hasil karya para purpamuda dan semoga pameran ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas, pelajar dan juga para pecinta seni. Jadi untuk tujuan perjalanan pameran ini sebenarnya untuk inaugurasi. Ya, kita satu angkatan, kita untuk melakukan pameran ini. Jadi kita mengusung sebuah tema tentang kenangan masa kecil dari para senimannya. Gitu. Berapa karya yang tampilkan saat ini? 50. 50 dari berapa karya nih? Dari 52. 52. Ini kalau boleh tahu aliran apa ini yang dipakai? Kita banyak juga sih Pak, kayak lukisannya. Alirannya jadi berbeda-beda dari setiap senimannya punya ciri khas tersendiri. Salah satunya aliran apa ini? Salah satunya? Kontemporer. Kontemporer. Ada yang murni juga. Animo warga masyarakat untuk mengunjungi pameran ini seperti apa nih animo? Oh ya, untuk animonya sendiri dari yang waktu pembukaan kemarin itu sudah lumayan banyak gitu, apresiasinya juga. Karena di sini juga kita membuka kayak tempat mural gitu, jadi para pengunjung bisa merespon di dinding tersebut. Dan antusiasnya juga masih banyak juga. Himbauan atau kesan-kesannya untuk para seniman muda itu semangatnya gitu. Karena kita menjadi seorang purpa harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa menciptakan sebuah karya yang bisa dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu saja. Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Iwan Hikmawan melaporkan.